Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selamat pagi para seluruh-seluruh yang saya cintai. Jumpa lagi di kanal YouTube-nya Pak Dikun. Oke para sedulur, jadi beberapa waktu belakangan ini sempat kemudian dunia media sosial gaduh. Dunia media sosial itu sempat riuh dengan tampilan video, potongan video tentang seorang dai atau seorang ustadz ataupun seorang penceramah yang ketika kemudian sedang melakukan dakwah atau ceramah, di sela-sela ceramahnya tersebut sang pendakwah tersebut, sang penceramah tersebut kemudian menghina seorang bapak tua yang menjadi penjual es teh, yang memang menjajakan es tehnya di antara para pengunjung acara ceramah tersebut. Dan nggak cuma kemudian sekedar kemudian dihina dengan kata-kata yang kasar, dengan kata-kata yang menghinakan, tetapi juga ditertawakan. Tertawanya terbahak-bahak sampai kemudian bapak yang usianya juga udah umur, sampai pengunjungnya yang juga lebih muda usianya dari bapak penjual es teh itu kemudian beramai-ramai pun ikut menertawakan bapak itu kan. Dan ini kemudian menjadi trending di berbagai platform media sosial ya, baik di YouTube, Facebook atau Twitter, X segala macam. Saya itu sempat melihat beberapa kali ya di akun Facebook saya itu berseliweran video tentang yang sama, tentang hal tersebut. Dan kemudian tampaknya kemudian sang pendakwah kemudian menyadari kalau itu kemudian sebuah kesalahan dari dia gitu kan. Moga-moga dia sadar ya teman-teman, dari hati yang paling dalamnya, dari sanubari yang paling dalamnya menyadari kesalahannya, bukan karena kemudian tekanan publik, tekanan netizen yang kemudian di media sosial gitu kan. Dan saya pikir ini sangat penting untuk pembelajaran ya bagi kita semua ya. Karena kemudian hendaknya kita dalam kehidupan kita di negeri ini, membangun negeri ini dengan rasa ataupun saling menghargai dan saling menghormati, dan kemudian dengan menjunjung tinggi rasa persaudaraan dan menjauhi tindakan-tindakan yang menghinakan orang-orang lain teman-teman. Karena ini memang kemudian sesuatu yang memang secara etika juga nggak patut gitu kan, sebagai sebuah negeri yang memang penuh dengan kebersamaan dan dengan penuh etika dan kesopan santunan. Kalau kemudian ada tokoh negeri ini yang berbuat seperti itu kan nggak baik ya, dan kemudian dia sebagai suri teladan ataupun public figure yang dicontoh orang banyak. Dan sepertinya memang kemudian kan peristiwa tersebut selesai ya, dengan kemudian pendakwah ataupun dai tersebut kemudian datang ke tempat orang yang dihina, bapak penjual es teh itu, kemudian meminta maaf. Saya pikir urusannya sudah selesai gitu kan. Tapi ternyata semakin kesini kok juga belum selesai. Sepertinya di media sosial tuh banyak tagar yang ya tentang hal ngobrolin itu, membicarakan hal yang terjadi tersebut gitu kan, nggak cukup sepertinya. Ya itulah lagi-lagi netizen ya. Kalau saya sendiri sih saya pikir ketika kemudian sang pelakunya kemudian menyadari kesalahannya dan kemudian dari hati sanubarinya yang paling dalam kemudian merasa sadar dan merasa bersalah, dengan ikhlas memohon maaf, insya Allah, dan kemudian dia bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, insya Allah Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan ampunannya dan memberikan rahmat serta hidayahnya kepada orang tersebut gitu kan. Karena memang salah satu ujian yang terberat di sini adalah kemudian sebagai seorang yang mungkin berilmu ataupun seorang pendakwah, seorang yang ilmunya tinggi di bidang agama, adalah salah satunya ujiannya adalah rasa sombong, ujub, merasa lebih baik dari orang lain, dan juga perasaan ria. Ria ini yang kemudian sampai disebut sebagai syirik kecil gitu kan, ria gitu kan, karena dia melakukan amal ibadah, melakukan ibadah ataupun amalan yang sesungguhnya bukan untuk Allah semata, tapi kemudian untuk dipuji orang-orang lain gitu kan. Dalam kasus ini udah jelas kalau masalah kemudian ujub atau sombongnya udah jelas sekali satu. Kemudian bahkan itu menghina ini sendiri kan jatuhnya kezoliman. Sedangkan kezoliman itu sendiri adalah merupakan, menurut Nabi Muhammad SAW, merupakan sebuah kegelapan di yaumil akhir kelak gitu kan. Dan kezoliman, orang yang kemudian dizolimi pun ketika berdoa, doanya nggak ada hijabnya. Doanya akan dikabulkan Allah Subhanahu Wa Taala sekalipun pelakunya adalah orang kafir. Dan teman-teman, yang terakhir adalah kemudian mentertawakan, seakan-akan ya pastinya juga ada keinginan yang sifatnya duniawi gitu kan, ingin kemudian dianggap oleh para penontonnya, khalayak yang menontonnya, sebagai seorang yang pendakwah ataupun dai yang memang lucu, punya lawaan-lawaan khusus yang spesial. Yang seperti ini kan sebenarnya nggak pas, karena sebenarnya
ketika kita berdakwah, kita beramal, sesungguhnya tentunya urusan dengan amal pahala ini urusannya adalah sesuatunya kita serahkan hanya untuk mendapatkan amalan pahala di sisinya Allah Subhanahu wa taala semata, bukan kemudian untuk mendapatkan pujian, mendapatkan salut daripada manusia-manusia, orang-orang yang kemudian datang dalam acara tersebut. Saya pikir itu semua selesai sih kalau menurut saya gitu kan. Tapi yang jelas kan memang kemudian ini kan pendakwah tersebut juga memang kemudian salah satu pejabat di negeri kita ya, yang tentunya di sini kan memang kemudian Pak Prabowo Subianto selaku presiden kita ini, Bapak Prabowo Subianto ini kita yang orang yang sangat saya kenal, kita semua kenal bahwasanya seorang yang sangat humble, seorang yang rendah diri, seorang patriot yang rendah diri. Dia baik sekali ya, bahkan selalu memperjuangkan untuk kalangan bawah gitu kan, seperti para nelayan, gitu, para pedagang. Ini jelas sekali komitmennya Pak Prabowo gitu kan. Jelas sekali semangatnya Pak Prabowo ini gitu kan, kalau kemudian untuk memperjuangkan, membela rakyat kecil ini kan. Memang seperti itu platformnya Pak Prabowo Subianto, tapi kemudian memang kesininya kok sepertinya justru kemudian citra yang sudah baik itu kan memang sepertinya juga sempat ternoda ya dengan tindakan-tindakan seperti itu. Even sekalipun kemudian orang tersebut, pelakunya kemudian sudah minta maaf dan sepertinya sudah dianggap selesai gitu kan. Tapi kan memang kemudian seluruh masyarakat, seluruh warga negara Indonesia di seluruh pelosok negeri kita ini semuanya nonton gitu kan. Mengingat saat ini kemudian memang media sosial itu mudah sekali diakses dan nyaris semua HP Android itu saat ini hampir semua orang-orang di pelosok kampung juga sudah bisa membeli, bahkan untuk kuota pun mereka juga bisa membeli, dan merupakan kebutuhan pokok ya media sosial ini. Dan blunder-blunder seperti ini sebenarnya bisa merugikan daripada citra dari presiden kita saat ini, Bapak Prabowo Subianto, yang memang citranya udah bagus ya, citranya luar biasa bagus gitu kan. Semangat komitmennya tampak kan, memang kemudian dia program-programnya kan dekat dengan program untuk membangun negeri kita, seperti program menjalankan program makan siang gratis gitu kan, menurunkan tiket nanti ketika mau lebaran segala macam, tiket pesawat ataupun kemudian tiket kendaraan ketika jelang lebaran. Atau ini memang semangatnya Pak Prabowo itu luar biasa ya, citranya juga udah mulai bagus dan udah bagus, tapi memang kemudian hal-hal seperti ini memang kemudian harus diingatkan tentunya gitu kan oleh para elit dari pemerintahan, tokoh-tokoh di sekitar Bapak Prabowo Subianto, karena ini bisa merusak citra Pak Prabowo Subianto selaku Presiden Republik Indonesia yang memang sudah citranya bagus sekali. Kalau kemudian orang-orang yang di sekelilingnya kemudian selalu melakukan blunder-blunder seperti itu, dan kemudian blundernya berlanjut, karena sekarang ini kan namanya juga yang ada di seberang itu nggak cuma netizen, nggak cuma warga negara, nggak cuma masyarakat, tapi juga mungkin juga lawan-lawan politik yang kita juga ngerti gitu kan. Orang kemudian yang ada yang nggak suka juga dengan presiden kita gitu kan, kita nggak ngerti dari sekian banyak orang gitu kan. Hal-hal seperti itu bisa dimanfaatkan gitu kan, blunder-blunder seperti itu. Blunder seperti itu ya sampai sekarang kan memang kemudian ternyata nggak cukup selesai. Menurut saya sendiri sih sudah selesai itu urusannya, dia mengakui kesalahannya, minta maaf, bas selesai. Dan itu suatu perilaku yang terpuji, perilaku yang baik dari pendakwah tersebut kalau kemudian dengan ikhlas meminta maaf. Tapi kan masalahnya kemudian netizen kan juga nggak ngerti, kita dari sekian banyak itu kemudian sepertinya justru memunculkan video-video yang mungkin setipe gitu kan. Ternyata memang punya kebiasaan sepertinya dia melawak ataupun bercanda dalam setiap dakwahnya, tapi sepertinya juga mirip-mirip seperti itu. Dan ini memang potongan-potongan video ini kan di era digital juga ada digital trackingnya, dan saat ini memang selalu sepertinya juga semakin viral gitu kan. Artinya memang sekali lagi saya kemudian ya sebagai masyarakat, sebagai warga negara Indonesia mengingatkan bahwasanya Bapak Prabowo ini betul-betul saat ini citranya sudah bagus, dan memang lagi membangun citranya agar lebih bagus lagi. Dan memang beliau ini kan citranya memang seorang yang memang dekat, seorang yang saling menghargai, bahkan nggak pernah kemudian menghina atau melecehkan warga kecil gitu kan. Semua langkah-langkahnya di pemerintahan juga banyak kemudian untuk membantu rakyat kecil gitu kan, seperti program makan siang gratis yang memang sedang
rencanakan, kemudian untuk menurunkan tiket nanti jelang Lebaran ataupun tahun baru, ini memang betul-betul yang luar biasa gitu kan. Dan ini semua bisa kemudian seperti pepatah yang dikatakan setitik nila maka karena setitik nila bisa rusaklah susu sebelang gitu kan. Lagi-lagi hal-hal seperti ini saya pikir juga nggak perlu, kesalahan-kesalahan yang nggak perlu dilakukan oleh orang-orang yang kemudian memang ada di sekitar Pak Prabowo Subianto. Ini blunder-blunder ya, seringkali kalau blunder saat ini bisa fatal gitu kan. Blunder kecil tuh saat ini kemudian nyebar sampai pelosok negeri. Sekarang tuh di kampung-kampung orang ngobrolin hal-hal yang seperti itu, yang saya pikir juga halnya sepele. Kalau menurut saya sendiri ya sudah selesai gitu kan. Yang jelas betul-betul ikhlas dan menyadari kesalahannya, bukan karena kemudian tekanan publik ataupun apa itu kan. Nah itu, dan saya pikir memang sudah sepantasnya kita semua kemudian melawan memang perlakuan-perlakuan, perbuatan-perbuatan yang merendahkan antar sesama manusia gitu kan. Yang kemudian memang negeri kita ini kan sudah dibangun lama demi kesejahteraan, demi kebaikan kita semua, dan hendaknya kita semua membangun negeri ini memang kata seperti Ibu Puan Maharani, salah satu elit petinggi PDIP yang saat ini menjabat sebagai Ketua DPR RI, juga mengatakan bahwasanya jelas sekali sikapnya, bahwasanya hendaknya kata-kata beliau itu sangat tepat sekali. Hendaknya kita semua membangun negeri ini dengan rasa saling menghormati dan saling menghargai, dan hendaknya kita semua dalam membangun negeri ini dan menjunjung tinggi rasa persaudaraan dan tidak saling menghinakan orang-orang yang lain gitu kan. Ini sangat luar biasa sekali dan bijaksana sekali. Dan saya pikir memang sekali lagi memang harus berhati-hati Bapak Prabowo Subianto, presiden kita yang memang kemudian ya saat ini memang citranya udah sangat bagus gitu kan di mata masyarakat, di seluruh warga, di mata warga negara. Tapi kemudian hal-hal seperti ini memang jangan sampai kemudian kalau bisa terulang lagi gitu kan. Ini warning ya. Kalau orang yang seperti itu melakukan blunder, dan kayaknya kalau terulang-ulang terus ini repot gitu kan. Repot sekali, bisa merusak citra memang kemudian presiden kita yang saat ini memang lagi bagus-bagusnya ya. Lagi memulai awal perjuangannya untuk membangun negeri ini. Nah itu aja obrolan kita teman-teman. Semoga ini semua menjadi pembelajaran untuk kita semua, agar kita selalu dalam kehidupan sehari-hari kita untuk saling menjaga nilai-nilai, menghargai dan menghormati orang-orang yang di sekitar kita, dan juga kita selalu menjunjung tinggi rasa persaudaraan dan tidak menghina orang-orang yang ada di sekitar kita. Bahkan untuk orang-orang yang kemudian nggak terlalu religius pun hal ini memang sudah tertanam ya teman-teman. Nggak perlu kemudian kita jadi seorang ahli agama untuk kemudian memahami daripada konsep tersebut. Nah itu aja teman-teman obrolan kita, semoga bermanfaat. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.